Baiklah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana saya mendapatkan judul penelitian, membuat latar belakang, membuat tujuan, dan membuat kerangka teori dan kerangka pikir dari dua kata kunci, gaya hidup dan pengetahuan diabetes. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana tabulasi dan pengkategorian data. Untuk karakteristik responden, itu ada dua kata kunci, gaya hidup dan pengetahuan diabetes. Untuk karakteristik responden ini sama. Penggolongan karakteristik responden itu didapatkan dari data kuesioner yang telah dilaksanakan. Pengkategoriannya itu melalui pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan. Saya akan membahas untuk yang pengetahuan diabetes dahulu. Ini ada tabel jawaban responden atas pertanyaan pelayanan. Setelah ini dibuat di tabel berikutnya itu ada jumlah. Jumlah itu didapatkan dari penambahan P1 sampai P5. Didapatkanlah jumlah ini, dijumlahkan semuanya sampai ke responden 30. Lalu seharusnya itu semuanya 15 sama. Untuk persentase didapat dari jumlah dibagi dengan seharusnya. Didapatlah angka persentase sebagai berikut. Untuk mengisi kategori ini, kita harus membuat kolom seperti ini. Caranya, masuk ke data analyze, ke data analisis, lalu deskriptif, statistik. Oke. Setelah itu input range, itu yang dimasukkan adalah nilai persentase. Di blok semuanya. Lalu klik summary statistik. Lalu oke. Didapatlah kolom seperti ini. Untuk pengkategorian, itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Untuk rendah, rumusnya itu rata-rata atau mean, nilainya ini, dikurang dengan standar deviation yang ini, didapatlah hasilnya 57,43589. Kita bulatkan menjadi 57. Untuk kategori tinggi, itu rata-rata atau mean ditambah dengan standar deviation yang ini, didapatlah angka 79,899744. Kita bulatkan menjadi 80. Untuk kategori sedang, dilihat dari angka rendah dan tinggi. Di rendah ini kan dia angkanya 57, sedangkan yang tinggi itu sampai 80. Jadi, yang sedangnya dari angka 58 sampai 79,99. Setelah didapat angka kategori rendah, sedang, dan tinggi ini, kita masukkan ke kolom kategori yang di sini. Dilihat dari angka persentasenya. Seperti nomor 1 ini kan 93,33. Artinya dia masuk ke dalam kategori tinggi karena angkanya di atas 80. Lalu untuk yang kedua ini 60% masuk ke dalam kategori sedang dan
yang ketiga ini masuk ke dalam kategori 1 karena kategorinya rendah dari 57. Setelah em, dibuat ke pengkategoriannya, pengkategorian data pengetahuan diabetes, masuk ke SPSS. Pengetahuan.